Oke, baik. Ya, assalamualaikum Pak Bangun. Waalaikumsalam, Bu Wi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bersama Oki, maju bersama. Allah Akbar. Masya Allah. Bangun, tampaknya udah siap nih ya dengan kegiatan supervisi hari ini. Insya Allah. Oke, Pak Bangun, boleh saya tahu Bapak akan mengajar tentang apa di kelas berapa? Ya, untuk pertemuan hari ini di hari Jumat, saya dapat kegiatan supervisinya di kelas 9E, nanti jam 10.15 sampai jam 11.30, dan materi yang akan diajarkan adalah materi fungsi kuadrat. Jadi sekaligus kita mengaplikasikan beberapa titik koordinat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan kita langsung mengajarkan ke anak-anak untuk bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, lalu boleh saya tahu Pak, apa tujuan pembelajarannya? Ya, untuk tujuan pembelajarannya pertama sekaligus flashback ke materi yang dulu kelas 8, karena ini materinya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu sistem koordinat kartesius, dan tujuannya adalah siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat jika diberikan beberapa titik yang akan nanti dihitung dengan 3 langkah. Yang pertama menentukan berdasarkan faktor aljabar, kemudian yang kedua pemisahan titik X sama dengan 0, kemudian didapatkan menggunakan langkah ketiga yaitu titik puncak. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Iya. Boleh tahu Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai dari kegiatan pembelajaran nanti itu seperti apa? Kalau area yang saya targetkan ke anak-anak adalah karena sejujurnya materi ini memang nanti ke jenjang yang lebih tinggi itu ada di level SMA. Jadi targetnya adalah anak-anak nanti sudah punya basicnya dulu di SMP, dan saya juga tidak berharap nanti gambarnya harus bagus. Setidaknya mereka sudah mau mencoba berusaha, karena untuk masalah gambar kembali ke selera masing-masing. Jadi bagaimanapun nanti hasil gambarnya, saya juga tidak bisa membilang bahwa gambarnya bagus atau kurang bagus. Jadi minimal banget mereka sudah mencoba nanti, supaya nanti pas SMA mereka sudah siap. Masya Allah, ini berkelanjutan gitu. Iya, berkelanjutan. Ya. Oke, strateginya bagaimana Pak? Karena kan ini materinya masuk yang berkelanjutan ya Pak ya. Kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan untuk nanti di Kalau belajar? strategi itu sih saya pertama baca dulu sumber buku yang ada di sekolah yang kita gunakan, dan memang saya pribadi juga sudah membaca beberapa sumber. Kemudian saya punya niat memang belajar matematika itu bagaimana caranya supaya jadi lebih mudah dipahami anak-anak, dan kita kasih trik yang paling mudah dan paling gampang dipahami. Selanjutnya tinggal bagaimana anak mengaplikasikan saja. Kalau untuk metode belajarnya, kita berharap mereka nanti bisa kooperatif ya sama timnya, sama kelompoknya, karena setiap kelompok itu pasti nanti ada beberapa teman yang ada yang sudah paham, ada yang belum, dan sistemnya nanti teman-teman yang sudah paham di kelompoknya nanti bisa mengajarkan, dan akhirnya yang nggak bisa jadi bisa. Oh, berarti peer team ya Pak? Iya, peer team. Peer team. Terus tadi Bapak juga sudah mengulas terkait dengan pengayaan dan remedial ya Pak ya. Jadi pengayaan dan remedial ini lebih kepada peer team gitu. Iya, peer team. Oke, baik Pak Bangun. Mudah-mudahan kegiatan nanti bisa dilancar. Dan kita ketemu lagi nanti ya Pak ketika kegiatan selesai. Terima kasih banyak Pak Bangun. Sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabbi zidna
suratnya yang lagi dihafal sudah lewat Al-Mujadilah atau sudah sampai surat yang lain? Masih surat Al-Mujadilah? Ya. Saya minta ayat 1 sampai 4 aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Wa man lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa wa man lam yastati' fa it'amu sittina miskinan dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirina adzabun alim. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu. Oke, kita absen dulu 9E Aisyah Sana, kemudian Alia Gaisani ya, kemudian Amira Umairah, Anindya Aisyah, Akil, Fatia Hanun, Zaida, Izzati, Kalisa, Kansana Bila, Sakit, Tiandra, Pinanti, Marisa, kemudian Mariama, Nesifa, Nabila Kaila, Namira, Nasti Srina, lagi kurang sehat mungkin. Kaisha Putri, Sebila, Sherin, Utami, Vivalul Kaila, Wulan Keisha, Yasmin, Izin apa tuh? Oh, dokter. Ya berarti. Oh berarti izin ya. Oke. Zaskia, Yudin. Oke. Yang tidak masuk berarti 7 ya. A9 maksudnya. Baik, berarti kehadiran kelas 9E total ada 17 yang hadir hari ini.
Dan hari ini Pak Bangun mau mengajari lanjutin dari materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita sudah mempelajari langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Nah, ini kita sekaligus mengaplikasikan gimana caranya kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kebetulan tempat duduknya ini nggak saya setting sama sekali, saya nggak tahu. Ternyata memang hari ini saya mau belajar dengan tim ya atau kelompok. Dan ini nggak settingan ya, jadi memang udah ada 4, ada 4, bertiga harus bergabung ya. Jadi Mariam, Kesia, Utami, terus sama Zilwin dan teman ini bisa bergabung. Jadi ada teman yang berlima, ada yang berempat. Ya, karena saya harus bikin 4 kelompok. Ya, Utami sama Mariam sama Kesia bisa gabung ke sini. Ya. Nanti sebelum kita bagikan worksheetnya atau LKS-nya, Pak Bangun ada semacam mereview ya dengan materi sebelumnya. Jadi supaya teman-teman pertemuan sebelum itu ingat, oh ternyata meletakkan titiknya caranya seperti ini. Makanya bisa ambil bangku di depan ini. Oke. Oh iya, nggak balikin gitu. Ada pinjamnya 3, balikinnya 2. Oke. Jadi saya bagiin dulu masih kelompok ya. Perasaan guys ya. Ya. Sebelum dibuka, hari ini saya mau perwakilan ada 4 orang yang harus belajar meletakkan titik koordinat di pertemuan sebelumnya, karena pertemuan hari ini sangat berpengaruh sama pembahasan yang awal banget. Jadi saya mesti ngurus teman-teman dulu ya. Nah, caranya begini. Yang pertama, Pak Bangun membiasakan setiap mau menggambar fungsi kuadrat kita harus membuat kurva. Kalian masih ingat untuk sisi sebelah kanan dan kiri ini sumbunya apa? Sumbu X. Oke. Kemudian yang atas bawahnya Y. Siap. Nah, selanjutnya Pak Bangun punya 4 titik yang sudah saya siapkan. Titik yang pertama ada minus 4,0. Ini dari Pak Bangun sendiri ya. 2,0. Kemudian ada 0,-8. Kemudian ada satu lagi minus 1,-9. Ya, mudah-mudahan perwakilan setiap kelompok bisa berani buat meletakkan di mana letak titik tepat yang ada di sini. Paling nggak satu kelompok 1 kan. Sebelum kita lanjut ke worksheet nanti. Di sini langsung. Jadi langsung action di depan. Yuk, dipersilakan siapa dulu yang mau mencoba? Perwakilan 1 aja. Ada yang mencoba? 1 aja. Jadi 1 titik, 1 kelompok. Jadi nanti biar teman-teman bisa tahu oh letaknya di sini. Ada? Oke. Siapa? Kamu coba? Siapapun? Oke. 1 aja ya, jangan banyak-banyak. Tinggal pilih dari 4 itu 1. Gak apa-apa, pakai kira-kira menurutku di sini gitu. Biasanya boleh, saya punya spidol cukup banyak. Ya, nggak perlu rapi-rapi banget sih, juga kalau gambar nggak bisa rapi sih. Ya, jadi oke. Jadi pertama kita belajar meletakkan titiknya dulu ya. 4, ya. Kemudian
Jadi sekalian ingat materi kemarin, kemudian yang waktu dulu kelas 8 udah. Sudah, itu min 1, yang itu min berapa? Min 9, terus gimana? Nah. Oke. Sudah? Ya. Letak titiknya sudah benar ya. Yang pertama 1 ada di sini ya. Yang min 4,0, kemudian 2,0 ada di sini. Nah, kebetulan ada lagi 0,-8 di sini. Dan ada satu lagi, ini yang paling harus kalian hati-hati karena khusus yang titik yang ini nggak ada unsur angka 0, jadi kalian harus buat garis ditaruh di sini. Nah, karena bukan berdua SPK, jadinya teman-teman harus gambar semampunya. Jadi nggak perlu harus lurus-lurus. Nah, setidaknya sudah lebih baik lah. Nggak mesti harus bagus, yang penting karena sudah berusaha. Nah, ini adalah salah satu contoh demonstrasi grafik fungsi kuadrat. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah ya melatih atau mendapatkan hasil dari tiap titiknya. Kemarin ada berapa langkah? Ada 3. Nah, karena kalian sudah paham dan Pak Bangun pengen kalian nyobain gambar gimana sih? Karena jujur Pak Bangun juga sama, waktu pas gambar agak grogi, agak khawatir gambarnya jelek. Karena biasanya kan guru harus lebih baik ya gambar. Tapi Pak Bangun merasa mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama belajar dan teman-teman bisa sama. Oke, silakan boleh dibuka worksheet-nya atau di bagian LKS-nya. Dan bagian depan abaikan ya, karena ini adalah salah satu potongan-potongan materi atau beberapa bagian atau langkah-langkah yang sudah Pak Bangun ajarkan di pertemuan sebelumnya. Dan kita bisa langsung buka di halaman atau lembar yang ketiga. Sudah? Di lembar yang ketiga ya. Kegiatan siswa, betul. Kalau kalian buka di lembar ketiga 4 sama 5, itu teman-teman nanti pasti hitung soalnya ada berapa? Ada 4. Nah, jadi Pak Bangun sudah putuskan mana aja kelompok-kelompoknya. Ini kelompok 1 saya anggap, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini adalah kelompok 4. Tugasnya teman-teman adalah memprioritaskan nomor sesuai dengan kelompoknya. Jadi artinya kelompok 1 berarti ngerjain soal nomor berapa? Soal nomor 1. Yang soal kelas kelompok nomor 2 berarti nomor berapa? 2. Begitu pun yang ini. Jelas ya? Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi dan pastikan nomor sesuai kelompoknya sudah selesai. Dan yakini bahwa tiap teman yang ada di kelompok kalian itu sudah paham. Coret-coretnya bebas di sini. Ya, dan pastikan kalian paham semua di tiap kelompoknya. Ya, kalian nanti bisa saling tukar pikiran, kalian bisa saling bertanya kalau ada kesulitan. Silakan saya mulai. Pak Bangun beri waktu 10 menit. Ya, karena sekarang sudah menunjukkan angka jawabannya angka 7, nanti jawabannya angka 9 akan kita bahas satu per satu. Silakan teman-teman. Maksimalkan ya dengan apa yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Kalau nggak tahu bisa tanya sama Pak Bangun ya. Bisa tanya ya, apa yang nggak dipahami siapa. Mungkin bisa bagi-bagi. Aku yang langkah 1, aku yang langkah 2, kamu yang langkah 3. Nanti saya yang gambar gitu. Ya. Jadi bisa bagi-bagi.
Namanya kerja tim enak kalau bareng-bareng, tapi kalau pulangnya jangan ya. Saya nggak mengizinkan. Nanti Pak Bangun bakal bagi papan tulis ini jadi 4 bagian supaya teman-teman nanti bisa langsung mengerjakan semuanya. Dulu soalnya yang nanti kalian harus kerjakan. Kalian gunakan cara yang udah Bapak ajarin ya. Silahkan gunakan yang sudah Bapak ajarkan. Soal pertama diminta buat gambar grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Jadi kalian wajib gambar bagi dua dulu pakai nomor 2. Gambar jangan sungkan buat bertanya ya kalau ada yang nggak dipahami sama pertanyaannya atau ada beberapa bagian yang nggak diketahui. Ya udah nih sih. Oke, sudah saya siapin ya. Nanti teman-teman bisa langsung coba cepat ya. Kalau jika ada yang nggak dimengerti atau tidak dipahami, boleh diusahain gambarnya dimanfaatkan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Tapi kalau nggak bagus-bagus sih. Yang penting sudah berusaha. Yang jago banget gambar, silahkan mungkin bisa ngambil peran gitu. Apa aja yang gambar? Nah, yang penting tadi sudah didemonstrasikan meletakkan titiknya harus benar. Apaan sih ini? Kalian bisa bagi-bagi bagian-bagiannya. Ya, Y-nya betul. Dengan permisalan X sama dengan 0 ya. Oke. Pertama dikerjain dulu ini yang
Tapi kan nggak mesti harus sampai 36 banget. Bisa pakai teori kira-kira. Boleh. Ini kan nggak mesti harus sampai mohon maaf ya, ini kan gitu dari 36. Iya, jadi kalian bisa memperkirakan aja. Karena seninya yang saya kejar adalah karena letak titiknya benar, kedua gambarnya lumayan bagus. Gitu. Jadi nggak usah harus. Saya juga dulu pernah ada dapat siswa yang namanya gede banget nih, ya nggak ada. Jadi namanya kayak saya nyampe 20. Jadi pakai kira-kira aja. Makanya usahain pastikan gambar garis yang ininya harus benar. Kalian ngecek teman-teman benar. Fokus sama angka sesuai kelompok ya, sama soal nomornya ya. Jadi kalian nanti bisa cari tahu, bisa bagi-bagi tugas, bagaimana cara ngerjainnya, karena langkah yang sudah saya ajarkan sudah saya kasih tahu caranya. Pokoknya yang penting teman-teman tuh nyoba usaha dulu. Belajar salah mah nggak apa-apa, kan masih belajar. Yang penting udah usaha. Saling bagi-bagi tugas, langkah berapa yang mau aku kerjakan, itu nggak masalah. Ya, oke, tinggal di aplikasi ya. Langsung kan ya buat nanya ya. Tanya sama timnya dulu. Tanya sama timnya. Mudah. Sudah lagi digambar. Silakan ahli sama gambarnya. Ya, tinggal ya. Diserahkan sama ahlinya. Pertama letakkan titiknya sebaik mungkin. Ya. Yang ahli gambar boleh bisa ambil perannya. Kalau bisa pakai pensil ya. Kalau kalian merasa kurang yakin, takut salah ngambilnya, boleh pakai pensil. Yang timnya sudah selesai menggambar, boleh angkat tangannya. Sudah? Toleransi 3 menit ya. Toleransi 3 menit. Cara gambar juga menentukan. Kenapa? Yang penting ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Kira-kira juga boleh. Penting minus ya dua ya. Jadi pakai ya, ini kan libur. Nah, tinggal naik deh. Iya, di tengah-tengah. Hati-hati pas di titik yang khususnya di titik puncak ya. Pada saat langkah ketiga dipastikan teman-teman harus sesuai ya, karena harus dihubungkan dengan garis. Sudah, angkat tangan dulu. Pasti benar udah semua. Oke, udah. Kelompok 2 mengklaim bahwa sudah selesai. Nanti kita cek ya, sama-sama ya.
tinggal menunggu kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ya. Apa? Letak titiknya. Pertama 3,0. Betul. Sudah? Katanya? Oke, sip. Kelompok 3 sudah ya. Kemudian 1, 2, 3, 0,15 positif Y. Oke, terus cek lagi ya. Hati-hati pada saat langkah pertama, kedua, ketiga. Pastiin kalian harus benar. Pakai kira-kira aja. Gak mesti. Bagaimana ini nanti? Ya, coba dimanfaatkan sebaik mungkin. Gak. Nanti ada salah satu software yang kalian bisa coba di rumah. Nanti saya kasih tahu nama software. Sudah? Sudah? Tinggal gambar doang. Iya. Ini berapa? 1, 2, memang agak susah sih gambarnya. Nah, sudah kelompok 1? Tinggal digambar. Oke. Sudah? Nanti kita lihat gambar aslinya ini. Sudah? Mudah-mudahan semua kelompok bisa selesai jawabannya angka 10. Nanti wajib presentasi di depan sesuai dengan request semuanya. Yang presentasi cukup 3 orang aja. Ya. Nanti yang pertama nulisin caranya. Yang kedua ketua kelas. Silakan. Sudah? Sama-sama guru. Sudah? Gimana kelompok 1? Ada kendala? Sudah? Sudah digambar? Coba boleh cek dulu ya. Pengerjaan yang oh sudah ada. -8 sama misalkan ini 2,19 berarti ini ya. Nah, min 5 sama pertama kalau min 5 kuadrat itu 25. 10 dikali min 5 25 dikurang 50. Min 25 betul. Tambah 16. Utangnya 25, uangnya 16. Utangnya 26 tetap minus, betul. Bayarnya kurang, benar. Benar. Bayarnya kurang. 25 ditambah 16 ya? Ya. 25 ditambah 9. Oke, berarti jawabannya min 9. Coba
lihat lagi gambarnya benar apa enggak. Karena kalau nggak salah gambar yang ininya di sini di bawah ya. Itu belum digambar ya, kalau digambar sudah cerita. Kayak bukan pengen. Kalau yang lainnya benar siapa? Minimanya X mohon. Jadi min 5 sama min 9. Kira-kira aja. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti pertama B8 ini berapa ya? B8 sama min 2. Udah. Kemudian 0,2 ini. Berarti dapatnya ini plus ini plus ini. Nah, yang ini nanti mas. Nah, sip. Oke. Ya, silakan 3 orang perwakilan dari kelompoknya. Jangan 3, 2 aja. Kebanyakan. 2 orang saja perwakilan dari kelompok. Mulai dari kelompok 1. Oh, yang selesai duluan tadi ya? Yang selesai duluan berarti kelompok berapa? Kelompok 2. Yuk, sini. Kelompok 2. Perwakilan yuk. Di dalamnya saya ada. Silakan bawa hasil kerjaan teman-teman. Silakan nanti dicarakan gimana. Ditulis dulu, nanti baru dijelaskan. Oh, ya, jangan berebutan. Terserah mau siapa aja. Mudah. Oh, mudah. Asal ada yang 1. Dari sini ada lagi. Apa sih saya nggak tahu. Nanti closingnya setelah selesai. Ya, itu dulu setiap langkah-langkahnya. Kalau sudah nanti bisa dibantu buat digambar. Selanjutnya yang kelompok kedua selesai, kelompok 3. Yuk, jangan nunggu. Kelompok 3. 2 orang terserah. Jangan nanti bisa di sana. Nanti kelompok 1 dan 4 sambil menunggu ya, kelompok 2 atau kelompok 3 yang selesai. Jawab sama yang enggak. Oh, enggak berdua aja temenin. Khawatir nanti namanya panjang bagaimana? Galak banget. Ini udah masuk pekan PTS, jaga-jaga kesehatan. Semoga dapat kelas yang ada. Emang kelasnya juga dipindah ya? Juga dipindah ya? Ya kan dulu yang 5 anak sekali di 9 mereka.
Oke, nanti dikasih space buat gambar. Ya. Nanti dimanfaatin aja space-nya. Pakai teori kira-kira. Gak usah bagus-bagus banget, yang penting letak titiknya benar. Benar liriknya gue juga tidur. Gue yang betul-betul langsung kayak tangkep banget. Terus anatomi. Motor knalpot yang masuk lewat poni. Masa itu masuk telepon buat teleponnya cuma sampai Desember. Oke. Sudah kelompok 3? Alhamdulillah. Sudah, berarti silakan kembali ke tempatnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan berbagi tugas. Berdua wajib ya, nggak boleh sendiri. Nanti kalau ditinggal bingung atau kesulitan nanti malah nggak tahu. Kira aja yang sama kayak saya aja udah Ada yang mandori, ada yang mandori. Lumayan. Ya Allah, perfect banget. Sudah. Ya, tinggal gambar. Biasanya ya terserah siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dah cukup. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 terakhir, silakan siapa? Nanti 4 orangnya saya pilih ya, yang harus dijelasin. Karena saya udah dititipin nama soalnya. Ayulo. Ya, sudah dititipkan nama. Iya. Ke teman-teman maksudnya. Iya. Kalian sendiri ya. Karena saya udah dititipin nama. Jadi nanti ya bismillah aja.
paling enggak tuntas sampai jawabannya angka 2 ya. Ini nanti kalian belajarasi sampai lagi ada yang kusyuk kerjain loh ya. Tapi takutnya malah grogi. Ya, boleh ditulis langkahnya. Boleh langsung ditunjukkan ini langkah 1, ini langkah 2, ini langkah 3. Nanti sekilas info ya, nanti ini ada di esai juga. Jadi nanti teman-teman dilatih kecepatan, keterampilan dan otaknya secara bersama. Ya, pelan-pelan. Nanti esai juga gitu, ada kotak-kotaknya nanti seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman gak usah mikirin, Pak, kita kotak-kotaknya gimana? Udah ada kayak gitu. Nanti modelnya kita kamu bikin sendiri. Enak banget dong. Situ pakai situ. Ya. Story banyak. Itu lagi kalah. Kalau dulunya sempat D3 kesehatan masyarakat. Terus iya apa mau gak? Ya. Pokoknya lagi musim kayak gini jaga kesehatan. Karena soalnya kan udah lama nggak hujan ya, jadi kondisi tubuh kalian pasti ada yang lagi ngedrop tadi saya lihat ada. Nah ini udah sama-sama sakit sih sebenarnya. Iya, tapi kemarin hari Kamis rehat. Langsung pulang. Dan nanti kalau habis ujian, kalau bisa tidur, ya. Habis PTS ini kan pulang kan siang ya. Nah, iya. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, saya bukannya ilmu sama kalian, tapi kalau bisa jauhkan handphone sementara paling enggak sampai sebelum maghrib. Paling enggak asar lah, paling cepat asar. Kita bisa ada waktu tidur 2 jam. Itu buat dia recovery lagi. Oke, sambil nunggu yang kelompok 1 ya, sama kelompok 4 yang mau selesai. Soalnya katanya kalau di Aquat pasti gambarnya lebih baik dari Iwan ya. Ya, kita nggak tahu ya. Tapi cukup bagus kalau saya lihatnya. Sudah 4 lama ya. Bagus banget. Alhamdulillah dia udah kuat. Itu apa mau bangun kaget. Ya. Dan silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Sudah kelompok 4? Ya, siap. 4 nama yang beruntung adalah kelompok 1
satu nanti yang wajib jelasin Kayla. Ya. Oh lagi habis. Suaranya lagi habis. Coba tes dulu tes dong. Cek. Oh nggak bisa ngomong. Ya sudah. Izati berarti buat menggantikan Kayla ya. Ya, buat penjelasin ya. Kelompok 2 yang jelasin nanti Julwi. Yang ketiga nanti yang jelasin ketua kelas. Yang keempat yang jelasin Rahara ya. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat tunjuk aja. Kalau buat dia. Ya, silakan diawali dengan salam dulu ke teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling perhatikan ya. Betul. Ya, min B per A. 2A. Betul. Oke. Dan gambarnya bagus, menambahkan. Bentar.
bagus, ditandai. Oke. Galak banget ya. Bisa. Oke, beri plus dulu buat kelompok 1. Oke, ini ternyata menjelaskan itu sulit dan Masya Allah. Minum dulu ya. Baik, penjelasannya sangat lengkap dan saya responnya bagus karena ternyata nggak ada yang sempurna ya. Jadi teman kita yang saya jelaskan tadi Izati cukup baik melengkapi yang nggak ada, karena kan saling melengkapi itu bagus ya. Terima kasih. Kelompok 2. Jangan sopan gak ada suaranya. Tadi soalnya suaranya kenceng loh. Silakan. Harus lebih lantang lagi suaranya ya. Ya. Oke. Silakan. Lebih menjelaskan. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalnya ada begitu kita cari A-nya 1, B-nya 4, C-nya 12. Makanya itu terus kita coba simulasinya min 2 dikali 6, terus min 2 ditambah 6, min 2 dikali 6 sama dengan min 12, min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Terus langkah satunya kita cari satunya kita dapat 2 karena kebalikan dari min 2 adalah 2, bisa dihilangin. Terus x2 nya kita bisa cepat 6 jadi di sini 6 ini begini sampai 2 karena kita tidak tahu tidak nilai x-nya bisa lakukan 2 y-nya sama dengan 12 karena di sini katanya untuk yang ada huruf x-nya jadi angka yang terlihat jawabannya kita ada jadi jawabannya bisa disimulasikan y sama dengan langkah 3-nya kita nyari x-nya min b 2 a sama dengan min 4 2 terus a-nya kan 1 sama dengan min 4 dengan 2 terus tinggal dikaji 2-nya jadi 1 4-nya jadi 2 dengan min 2 terus x-nya min 2 dari sini ada 2 lagi min 12 dari ceknya terus ini jadi begini min 4 karena min 2 dikuadrat 2 jadi 4 dan min 8 terus dikurang min 12 jadi nilainya sama dengan min 4 kurang min 12 sama dengan min 12 terus xp yp nya jadinya min 2 sama min 16 Dan gambarnya tepat kirinya. Oke. Ada pertanyaan? Itu simbol Ramadan kayaknya. Yang sebelah apa ya? Ya, oh. Terus bilangannya 8. 4 dikurang 8 itu sama dengan yang sebelah 4 sebelumnya sama dengan dikasih garis lagi yang sebelah 4 sebelah 4 yang sebelah kiri yang di bawah YP paling ujung paling awal. nah itu sama dengan
Sudah? Iya. Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke, beri plus dulu buat kelompok 2. Ya, yang kelompok ketiga. Leader kelas 9E. Silakan salam dulu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur. Jadi kita dapat grafiknya itu y sama dengan x kuadrat dikurang 8x dikurang 20. Ini a-nya itu 1 di sini, b-nya min 8 sama c-nya 20. Jadi langkah pertama itu dicari x1 sama x2. Kita dapat simulasinya min 10 sama 2 sama plus 2. Pindahin ke x1-nya min 10, kalau diubah jadinya plus 10, kalau 2 diubah jadi min 2. Ini ya warnanya. Terus lanjut langkah kedua dicari y-nya. Y itu sama dengan c-nya tadi kan min 20, berarti ditulis min 20. Lanjut yang langkah ketiga itu mencari titik puncak. XP-nya itu caranya min B dibagi sama 2A. Ini min negatif 8 dikali sama min 8. Benar. Baik ya. Terus dibagi sama 2A. A-nya itu kan 1. Sama dengan min ketemu min jadinya plus, sama ini 2 jadi 2 kali 1 2. Jadi 8 bagi 2 itu 4. Lanjut GP-nya itu diganti, yang tadi kan X-nya udah dapat, jadinya X-nya diganti jadi 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 karena X-nya juga jadi 4. Terus dikurang sama 20. 4 kuadrat sama dengan 16. 8 kali 4 ini 8 kali 4 itu 32 sama 20. Ini 32. Terus ya udah ini dikurangin semuanya jadi 36. Jadi koordinat pertama itu ada 10,0 di sini. Terus yang kedua itu koordinatnya ada di min 2,0 di sini. Sama yang ketiga itu ada 0,20 sama yang terakhir itu titik puncaknya ini XP-nya 4 di sini sama min 36 dicari jadinya di sini. Terus digambar ya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, plus buat yang kelompok 3. Final team kelompok 4. Silahkan. Ya, apa ini? Ya, silahkan. Salam dulu sama teman-temannya. Waalaikumsalam. Terus ini X, kalau kita cari harusnya dulu, ini X itu kan X itu kan sama dengan 1. Jadi kita tulis terus B-nya itu min 8, ini min 8. Terus C-nya itu 11 dengan 9. Terus sama pertama itu kita cari X1 sama X2. Nah, X1 sama X2 itu
Terus sama keduanya X sama dengan 0, Y itu tentunya. Nah, jadi kita ini kan tadi X sama dengan X min X kuadrat min 8 X sama 15. Nah, terus X nya ini kita ganti 0. Nah, ini kan X kalau misalnya 0 kan udah kan 0. Terus kan kita dapat kali 0, misalnya X ganti 0, itu kan dapat 0 jadi 0. Terus kan 0 kalau 0 pokoknya 0 jadinya salah 15. Terus jadinya udah ya sama dengan hasilnya itu sama dengan Y itu sama dengan C. Terus terus 0, udah terus sama dia terus cari XP terus XP itu ini rumusnya udah ada sama nggak tahu supaya ada min B per 2 per A. Min B itu minnya nomor dasarnya terus ini min terus kan ini kan min B itu kan min 8 jadi min juga min ketemu min lagi dari min 8 yang dari sini terus ini 2 kali A ambil 1 plus 2 kali 1 jadinya 2 min berarti ini positif kan terus ini kan 8 kan ya udah jadi 4 terus YB nah YB ini difungsikan diganti jadi pokoknya yang X ini diganti sama 4 yang dari sini terus ini kan X di sini X2 X kuadrat jadinya di sini jadi 4 kuadrat terus ini min 8 kan min 8 X terus ini kita jadi ganti X jadi 4 terus ditambah 12 terus ini 4 kuadrat jadinya kan 16 karena 4 kali 16 terus min 8 kali 4 itu jadi 2 terus ini masuk aja terus hitung deh 16 dikurang 32 kan min 16 terus 16 ditambah 16 min terus jadinya XD terus YP itu jadinya 4 sama min terus ini gambarnya ini 3,0 ini kita taruh 3 ini kan X ini Y ini 3 taruh sini Y-nya 0 ya udah 2 aja terus 6 ini X2 nya 5,0 kita kasihkan X ini Y ini kita taruh sini terus ini ditambahkan terus. ini X ini Y ini kan nya 5 taruh sini terus yang ini 0,15 nah ini X ini Y jadi ini Y kita taruh 15 di sini terus terakhir X sama Y 4 kita taruh di sini terus minus karena ini angkanya ada 2 jadi kita jadi kita dulu terus berapa tengahnya di sini terus berapa tengahnya di sini satu dua berapa ya ini garisnya 12. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ada yang bertanyakan dari kelompok 4? Oke, beri plus dulu buat yes, berarti sudah 4 tim menjelaskan dan jawaban dari hasil yang ngomong juga sudah ngerjain juga ya. Saya menang 1 malam, jadi saya ngerjain ini semalam karena konon katanya guru itu harus menang 1 malam dari murid. Karena kalau saya ngerjainnya baru, berarti saya sama kayak tadi. Jadi alhamdulillah saya cek juga jawabannya sama dan walaupun memang gambarnya nggak sebagus teman-teman ya, saya bukti sendiri. Komen ya terkait gambar. Karena kita di sini sama-sama belajar ya. Pak Bangun juga punya kendala di masalah gambar, jadi alhamdulillah teman-teman bisa kasih yang terbaik gambarnya. Dan terima kasih buat teman-teman. Closing statement dari yang kalian rasain pas gambar atau ngerjain ini sama-sama temennya, perwakilan dari kelompok. Apa yang dirasain pas kendala ngerjain soal pembahasan? Yuk, apa? Siapin jawabannya juga di kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Kendalanya apa? Ada Salah apa? Salah angka, kurang teliti ya. Jadi kita sekarang evaluasi ya. Kelompok 2, kendalanya apa? Lancar berarti. Lancar.
alhamdulillah ya. Ada kendala, bagus. Kelompok 3, ada kendala kan sempat tadi pas mengerjakan? Apa? Ngebut banget, oh kesemutan. Oh gitu. Jadi ternyata daya tangkap teman-teman ada yang berbeda-beda ya. Oke, terakhir dari kelompok 4 gimana yang dirasain pas tadi ngerjain ini? Sama-sama. Pas gambar salah naruh angka. Iya, untung belum sempat digambar ya. Karena sempat kejadian pas digambar itu jadi aneh. Ya, alhamdulillah nggak terjadi di kelas. Oke, kita beri plus dulu buat semuanya. Nah, jadi gitu ya. Kalau dari Pak Bangun sendiri, ya yang Pak Bangun rasain adalah, Anda sih udah mengerti ya bagaimana caranya. Dan sejujurnya teman-teman, saya ini bikin cara yang Pak Bangun ajar ke teman-teman itu cara yang paling terbaik yang Pak Bangun punya. Ya, kalau dari buku-buku yang ada, mungkin kalian sempat lihat di bagian depan sini ya. Caranya agak-agak aneh, terus di sini ada tulisan D per min 4A ya. Nah itu sebenarnya harus pakai itu. Cuman Pak Bangun apa ya bahasanya memodifikasi ya, gimana caranya biar anak-anak tuh paham sama maksud yang ada di sini. Karena kadang literasi itu penting banget pas belajar materi ini supaya kita paham. Dan Pak Bangun pernah ngajarin apa arti YP kemarin saya kasih tahu. YP itu adalah titik puncak dari Y-nya, atau di bahasanya itu kan mensubstitusikan hasil XP ke dalam soal atau persamaan. Baik, sebelum kita akhiri, silakan boleh berdiri semua, berbaris menghadap ke sini. Kita berterima kasih sama teman-temannya. Kita kumpul-kumpul yang ya, jangan kencang-kencang ya, ingat ya. Ini kalian teman-temannya sudah berusaha di sini masing-masing. Yuk, saya cuma kasih 3 instruksi. Kalau hujan rintik-rintik berarti pelan. Kalau hujan deras berarti agak sedang. Kalau hujan besar, hujan petir berarti agak kencang. Tapi jangan kencang banget ya, standar cewek aja. Oke, kita mulai. Hujan rintik-rintik. Oke. Lumayan kan dapat refleksi sama temennya sendiri. Diukur ya sama badan temennya ya, jangan sampai badan kecil untuk teman gitu ya. Oke, hujan deras. Ya deras sedang berarti ya. Sampai sini malu. Oke lanjut, hujan petir. Agak ini, gemes-gemes gitu ya. Oke, hujan sedang. Hujan sedang. Hujan rintik-rintik. Balik. Gantian. Ayo, gantian. Hujan sedang. Oke. Hujan begitu. Hujan rintik-rintik. Hujan petir. Sakit. Hujan sedang. Hujan deras sepertinya. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman 9E. Alhamdulillah tepat jam 11.32 dan Pak Bangun harapkan jaga kesehatan kalian baik-baik. Alhamdulillah akhirnya saya bisa pasca pelajaran. Oke, Bangun. Boleh diisi dulu Pak lembar rencana pengembangan diri Bapak. Ini terkait dengan pembelajaran berikutnya. Apa yang Bapak harapkan terhadap peserta didik? Oke, yang pertama Diisi aja dulu. diisi langsung berarti ya? Langsung diisi. Nanti kita baru mulai percakapan pasca observasi. Ini harus yang aktif. Ini semua item? Iya, enggak satu. Oh, satu ini aja? Iya. Oh, satu ini aja. Aktivitas pengembangan sih apa Bu? Aktivitas pengembangannya apa yang mau kita kembangkan lagi? Oh. Dalam semua kelas 9, strategi apa yang
mau Bapak perdalam lagi terhadap Oh, siswa oke. terkait dengan pembelajaran ya Pak ya. Oke, siap. Tujuan mau dicapai. Tujuannya untuk apa? Dan keberhasilannya pendukung. Oh, maksudnya selama mengajar. Ya, Oh, maksudnya yang mau ditambahkan. siapa pendukung Bapak dalam menuju keberhasilan tersebut? Ini Apakah MDMP? Oh. Atau siapa kira-kira? Akan sejawat atau siapa? kalau media kayak buku-buku itu enggak. Bisa juga. Oke, waktu tadi ya. Berapa lama setelah pembelajaran ini berapa lama Bapak ingin mewujudkan rencana aslinya? Mudah-mudahan sih nggak meleset ya Bu. Ini durasinya boleh panjang. Boleh. Bulan. 1 bulan setelah PTS berarti. 1 tahun sampai PTS. Oke. Ini saya udah tanda panjang ya. Ya. Baik, kita percakapan ya Pak ya. Oke. Oke, Pak Bangun. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat, saya sudah melihat Bapak mengajar. Baik. Baik Pak. Tujuan kita di sini adalah ingin sama-sama belajar ya Pak ya. Betul. Jadi di sini saya sifatnya adalah kemitraan dengan Bapak. Baik. Dan ada beberapa pertanyaan. Kira-kira Pak, dari yang tadi Bapak lakukan kegiatan pembelajarannya, apakah ada hal-hal yang menurut Bapak masih belum sesuai dengan target pencapaian Bapak? Oke, dari yang pertama, saya sih mengukur siswa itu kan berdasarkan sejauh mana mereka paham saat dia memperhatikan saya mengajar. Dan kendala yang paling banget saya sadari adalah ketika berhadapan dengan siswa yang kategorinya secara kepribadian introvert. Jadi ada semacam ya psikologis yang mungkin saya harus lebih belajar lagi supaya saya bisa masuk ke areanya mereka yang kategori seperti itu. Namun kalau anak-anak yang tipikal yang ceria, terus dia bisa humble sama teman-teman yang lain, buat saya nggak masalah. Dan kendala paling terberatnya adalah saat kita lagi belajar dan ada beberapa teman kita yang kondisinya lagi nggak sehat. Karena sejauh ini saya pernah bertanya juga sama teman yang ahli kesehatan juga, karena daya fokus siswa ternyata kesehatan juga berpengaruh sama tingkat fokusnya mereka saat belajar. Jadi itu Bu, kendala saya yang pertama. Dan kalau ditanya tercapai apa enggak sesuai yang saya mau, sepertinya baru 75% kalau ini saya perhatikan. Karena buat saya kayaknya kalau guru tuh bisa buat jadi yang sempurna, tapi kita terus belajar buat jadi yang sempurna. Tapi intinya dengan apapun model anak yang nanti kita hadapi, saya yakin pada dasarnya anak-anak tuh pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan saya bilang sama mereka bahwa jangan pernah cari pembanding temanmu yang kamu anggap sebagai paling pintar untuk menjadikan acuan kamu harus naik kayak dia. Jadiinlah bahwa proses yang kamu lalui itu pasti nggak mudah buat dapat nilai segitu. Jadi itu Bu yang saya rasain kalau ngajak anak-anak kelas 9 angkatan sekarang. Oke, tadi kita membahas pertama terkait dengan sikap siswa yang introvert ya Pak ya. Iya. Lalu kesehatan siswa ya Pak Siswa. ya. Baik Pak, kira-kira nih Pak, apa ya yang harus kita lakukan terkait dengan permasalahan yang introvert tadi Pak? Kalau saya
saya sih mungkin yang pertama kali saya lakuin adalah bisa komunikasi dulu dua arah, dicoba kalau misalkan bisa, kalau tidak berarti saya harus mencari tahu wali kelasnya terlebih dahulu. Mudah-mudahan wali kelas punya info yang bagus buat saya untuk bisa mendekati anak tersebut, dan bisa juga dapat info dari ahli psikolog di SIT Unggul Pura Depok yang lebih tahu betul anak ini karakternya seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan dapat poin-poin tersebut dari beberapa tempat, itu jadi yakinkan saya bahwa anak itu bisa saya ajarkan sesuai dengan caranya masing-masing. Kalau untuk kesehatan, karena dengan kondisi yang sekarang saat ini tidak bisa memungkinkan kita tebak, dan bahkan ada anak-anak yang saking semangatnya ya lagi batuk, lagi suaranya serak-serak, tapi mereka berusaha untuk bisa kasih yang terbaik. Dan mudah-mudahan sih nanti di pekan berikutnya mereka di pekan PTS anak-anak bisa fit dan bisa full power dan kondisi tubuhnya dalam keadaan yang terbaik. Gitu. Oke, baik. Kalau dari range 1 sampai 10 nih Pak, Ya, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi di range berapa? kalau saya pribadi menilai, karena tadi nggak semua ya Bu yang hadir, tadi Ibu bisa lihat juga ada 9 anak yang hadir dan hanya ada 17 anak yang hadir di kelas 9E. Saya kasih nilai 75 atau 7,5, karena saya merasa bahwa ada beberapa teman-teman kita yang hadir dan itu pasti akan berbeda lagi suasananya pada saat belajar saat yang tadi saya lakukan. Jadi untuk skor yang saya dapatkan dari 1 sampai 10, saya menganggap bahwa penilaian saya berikan buat diri sendiri 7,5. 7,5. Oke, itu sudah maksimal ya Sudah Pak ya. maksimal. Lalu bagaimana tadi Bapak mengatakan ada siswa yang tidak hadir? Ya, Apakah yang akan Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Karena kan amanah pendidikan adalah semua siswa harus mendapatkan pembelajaran yang sama. Kira-kira menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan? oke. Jadi untuk yang nggak hadir, memang saya punya semacam bank video ya. Memang ada yang beberapa buatan saya sendiri, ada beberapa yang saya kutip dari sosial media, dan saya anggap itu adalah penjelasan yang sangat bagus buat teman-teman yang tidak hadir di saat itu. Dan ada beberapa juga yang membuat video saya sendiri, tapi tidak jauh dengan apa yang dijelaskan di kelas saat anak-anak itu masuk. Jadi treatmentnya adalah ada 2. Yang pertama, kita berikan video dulu dan mereka dicoba buat memahami dari secara visual sama audio. Nanti sekalian nanti kalau sudah play videonya, nanti saya berikan satu permasalahan dan nanti mereka bisa coba itu di rumah, dan kalau ada waktu nanti bisa dia langsung coba sendiri. Jikapun masih ada kendala, saya pun juga memfasilitasi untuk sifatnya konsultasi. Jadi konsul sama saya di bagian mana yang mereka tidak mengerti, nanti bisa konsul dan bisa atur jadwal di jam. Oke, ini action plan yang Bapak terapkan sangat bagus. Kira-kira rencana aksinya kapan akan Bapak lakukan? Kalau untuk dalam waktu dekat ini, karena pekan ke depan adalah sudah masuk pekan PTS, memang ada rencana kita pada saat H-1 sebelum PTS matematika dan ujian matematika hari Rabu. Jadi saya ada rencana buat teman-teman yang memang sempat dalam pekan ini sempat tidak masuk dan pasti ada beberapa bagian yang nggak dipahami, nanti bisa hadir di kelas klinis saya itu di jam setelah makan siang, nanti durasinya kurang lebih 1 jam. Jadi nanti mohon nanti bisa diinfokan ke orang tua terkait dengan penjemputan supaya tidak miskomunikasi. Oke, rencana aksinya bagus sekali Pak. Nah, siapa yang akan membantu Bapak dalam mewujudkan rencana aksi tersebut? Kalau yang pertama, saya lebih utamain, saya banyakin sumber dulu. Yang pertama dari buku yang saya megang, yang saya gunakan. Yang kedua adalah berbagai macam video yang sudah saya buat, nanti saya bantu siaran ke teman-teman kelas 9 buat belajar. Paling sama guru MGMP, teman-teman saya juga yang di Mopuro dan teman-teman saya yang di luar MGMP Mopuro juga di Kota Depok khususnya.
kadang kami juga suka sharing dengan beberapa materi yang penyampaian yang lebih mudah dipahami anak tuh seperti apa, supaya nanti anak-anak tuh nggak kesan takut sama matematika. Jadi ya teman tuh paling penting lah untuk pendukung kita buat menunjang keberhasilan kita mengajar. Oke, kapan waktunya untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut? Kalau untuk perencanaannya seperti yang saya bilang itu H-1 sebelum PTS, kita pasti biasanya diskusi dulu sama teman-teman yang lain dalam waktu dekat ini supaya nanti pada saat penyampaian kita nanti bisa lebih maksimal. Dan sepertinya kalau kelas 8 dan kelas 7 juga ada niat semacam yang seperti sama kayak saya untuk membuka konsultasi atau kelas klinis untuk mempertahankan fokus mereka nanti untuk menjelang ujian PTS. Insya Allah, semoga rencana aksi Bapak dapat berjalan dengan baik dan nantinya pun siswa menjadi lebih senang belajar matematika dan tidak merasa takut untuk belajar matematika. Saya doakan semoga semua guru matematika rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar, akhirnya mendapat pencerahan kepada anak didik nantinya. Terima kasih banyak Pak Bangun atas pembicaraan kita ini. Salam sukses terus ya Pak ya. Terima kasih. Nanti diedit lagi ya videonya ya. Baik, ya, assalamualaikum Pak Bangun. Assalamualaikum Pak Bangun. Assalamualaikum Bu Wiwin. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendampingi yang kelima ya, melakukan pendampingan yang kelima. Agenda pendampingan kelima ini adalah sejauh mana Bu Wiwin sudah merasa nyaman dengan modul 31 tentang program yang berpihak kepada anak ya, pada murid. Baik, tapi sebelum itu juga ada satu lagi adalah pembinaan teman sejawat ya, di supervisi dan coaching. Dan kemarin sudah melakukan itu ya Pak, sudah pembinaan, sudah supervisi, sudah berobservasi. Iya. Nah, sekarang saya ingin melihat bagaimana Bu Wiwin melakukan pasca observasi. Jadi dalam supervisi guru itu kan ada 3 langkah ya. Yang pertama itu pra observasi, supervisor dengan guru yang bersupervisi itu ngobrol sejauh mana sudah menguasai RPP yang akan diaplikasikan, diajarkan di kelas. Lalu supervisi dilakukan, supervisor mengamati, mengobservasi. Setelah itu ada pembicaraan pasca observasi, namanya itu catatan-catatan selama supervisi berlangsung. Nah, nanti setelah itu juga ada satu lagi rencana pengembangan. Rencana pengembangan itu boleh dibilang sebagai evaluasi ya, evaluasi atau refleksi di rencana pengembangan itu, apakah tujuan tercapai, kalau tidak tercapai mau ngapain, apakah tujuan tercapai, kalau sudah tercapai tetap ada rencana pengembangannya apa ya. Baik, mungkin saya langsung aja menjadi penonton mengajak ngobrol ya, mengajak ngobrol Pak Bangun. Mari silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rita. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca coaching. Di sini sudah ada pengajar praktek saya yaitu Ibu Kartini. Pasca. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan kegiatan pasca supervisi. Di sini sudah ada pengajar praktek saya yaitu Ibu Rita Haryatningsi SPD dan ada guru yang akan setelah saya supervisi yaitu Bapak Bangun Haryatningsi. Baik, kami akan melakukan kegiatan paskanya. Baik, Pak Bangun, apa yang paling berkesan atau bermanfaat dari sesi coaching untuk Bapak?
Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih setelah banyak ilmu yang saya dapatkan dari hasil coaching. Jadi pertama kesan yang saya dapatkan dari setelah coaching dengan Bu Win, ada yang pertama jadi lebih tahu bagaimana poin-poin yang harus saya perbaiki ya, karena setiap pembelajaran pasti ada yang meleset dari rencana yang kita udah buat. Nah, dari situ kita jadi berharap bahwa terus belajar untuk bisa saling perbaiki apa yang menurut kita harus diperbaiki. Terus untuk manfaatnya adalah jadi lebih paham sama diri kita sendiri terkait dengan metode belajar saat di kelas, dan bisa jadi pada saat di lapangan nanti saat di kelas A dan B nanti kita pasti punya kendala atau permasalahan yang nggak selalu sama di tiap kelas masing-masing, jadi manfaatnya cukup banyak. Dan lebih saya ambil dari bawah adalah pengkondisian kelas itu menjadi acuan untuk kita tahu keberhasilan belajarnya atau enggak. Lalu apa yang menjadi langkah konkret yang akan Bapak ambil berdasarkan apa yang telah Bapak pelajari atau diskusikan dalam kondisi ini? Kalau langkah konkret yang bisa saya ambil setelah saya pelajari itu adalah yang pertama, kita lebih mengetahui satu sama lain, terutama di bagian anak-anak ya, karena setiap anak pasti punya kemampuan daya tangkap yang berbeda. Jadi yang bisa saya ambil adalah kita harus benar-benar memahami karakter, daya tangkap, daya fokus anak-anak masing-masing, dan treatmentnya juga harus sesuai. Bukan berarti kita hanya fokus sama anak yang kategorinya sudah paham, sangat paham, tapi kita juga bisa memperhatikan anak-anak yang kategorinya menengah bawah, karena kan setiap kelas itu pasti kondisi anak itu tidak sama rata. Ada yang kondisinya kurang, ada yang kondisinya cukup, ada yang bagus banget. Jadi kita harus bisa mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat supaya bisa mengelola kelas tersebut dengan baik. Oke, jadi ada manfaatnya ya Pak ya. Ada. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah sesi ini? Kalau setelah sini sih perasaan saya itu jadi lebih baik sih dari sebelumnya Bu, dan banyak manfaat yang saya dapat. Mudah-mudahan saya sebagai guru di sini bisa terus belajar dan berusaha untuk jadi guru yang lebih baik. Oke, apakah ada perbedaan Pak dalam pandangan dan sikap Bapak setelah kita melakukan dialog ketika kita terus profesi dan sekarang pasca profesi? Kalau dari segi perbedaan ada Bu, terutama ya seperti yang pernah saya alami sebelum saya di coaching sama Ibu tuh,